Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat ini bertemu kembali dengan Bu Maria. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Di hari kedua kita mengadakan doa puasa. Hari-hari perendahan diri kita. Hari-hari mengerat semua kedagingan kita. Biarlah kita lebih lagi mendekat pada Tuhan. Mencari wajahnya. Mencari kasih karunia-Nya, mencari rencananya, kehendaknya dalam hidup kita. Mari kita naikkan satu pujian. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari kita sembah Dia, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Engkau Allah yang kami puja, nama-Mu diagungkan, ditinggikan. Ya nama-Mu ya syandara bagi kalamaya. Ya haleluya. Oh ya haleluya. Thank you Jesus, Jesus, thank you Jesus, karena anugerah-Mu di dalam hidupku, besar setia-Mu selamanya. Ya
karalabaya shikaralabaya sikarabapata karalabaya sikarabata korobo shikidididi. Biar ada terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Ada pemulihan-pemulihan yang dimulai dari dalam kami. Ada hati yang diperbaharui Tuhan. Ada hati yang terus berbuat baik, hati yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Keluar dari hati yang terus dijaga, keluar dari hati di mana rohmu bertahta. Terima kasih untuk kasih-Mu, setiamu. Saat ini Tuhan, kami mau mengambil hari-hari kerendahan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengambil doa puasa dengan tekun dan setia, dan melekatkan dan bacaan kitab suci, berdoa dan menyembah-Mu Tuhan. Jika lebih lagi Kau pekakan telinga roh kami untuk mendengar suara-Mu, untuk kami taat dan setia sampai garis akhir. Tuhan, pakai lidah bibirku untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Gak kami boleh dan tahu harus kami lakukan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia baik. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita merenungkan flashback ke belakang ya, gimana pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Kita diberi kekuatan, kesehatan karena kemurahan Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya 2 kali ada membesuk satu teman ya. Pertama di rumah sakit ya saudara, dia sakit, katanya nggak bisa makan, nggak bisa BAB ya, diinfus ya. Tubuhnya makin kurus ya, saya lihat dari yang pertama biasa kita ngumpul doa, kok tambah kurus. Saya bilang, iya susah makan. Sakit apa? Bu, ini kata dokter ada masalah di ususnya gitu ya. Dan kemudian katanya mau diambil, mau dioperasi lah ususnya ya, harus dioperasi dan dilihat ini tumor atau apa gitu ya, ada benjolan gitu ya. Nah kemudian kita doakan, kita undang hadirat Tuhan, kita minta kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan ya saudara. Dan selang beberapa waktu kemudian, kira-kira ya nggak sampai sebulan lah, saya udah pulang ke rumah ya, ya udah saya tergerak lagi untuk membesuk ke rumahnya. Saudara, pada saat saya besuk ke rumahnya saudara ya, saya sempat kaget ya karena lebih kurus lagi badannya, tambah kurus, tinggal ya tulang-tulangnya mulai kelihatan gitu ya, turun katanya berapa 15 kilo katanya. Terus saya tanya gimana hasil dokternya, iya katanya ada kanker stadium 4. Aduh, saya dalam hati kaget juga ya saudara, karena kanker itu kan bukan main-main ya saudara ya. Saya sempat kaget juga, aduh Tuhan gimana. Dan juga dia bilang ini dia udah gak bisa BAB ya, jadi perutnya dibolongin untuk ada kantong untuk BAB ya. Ya ngobrol, akhirnya dia cerita saudara ya. Saya bilang, kamu doa, mungkin ada kepahitan atau apa sama siapa, kamu mulai melepaskan pengampunan ya. Biasanya ya orang yang sakit kanker itu nyimpan kesel, nyimpan kepahitan, nyimpan dendam, marah, emosi negatif ya. Karena kebanyakan orang yang sakit ya itu 80% itu dari kejiwaan ya, sakit di dalam jiwa kita ya. Ya 20% baru mungkin dari makanan, dari pola hidup ya, nggak sehat. Jadi waktu saya ngomong, kamu ada nggak kepahitan sama siapa? Ya mulai lepaskan aja. Udah Ci, saya udah lepasin pengampunan, udah lepasin, saya udah doa. Saya berpuluh-puluh tahun ya, 20 tahun pernikahannya. Ya pahit sama suaminya, pahit sama keluarga suaminya. Nah itu dia saya bilang harus lepasin pengampunan, jangan disimpan. Apalagi sampai puluhan tahun loh saudara ya. Ya
Bu Maria, saya ini kesel gitu sama suami. Ini aja ngurusin saya aja nggak mau. Dia bilang, capek lah, bosen lah, gendong kamu berat lah, atau apa, kan dia nggak bisa jalan lagi ya, harus digotong gitu ya. Capek lah, jadi ngeluh-ngeluh. Kalau istrinya minta makan kan nggak bisa bangun dari ranjang ya, nggak minta makan gitu, enggak lah besok aja katanya gitu. Jadi gimana nggak kesel ya saudara. Jadi saya lihat wajahnya juga penuh kekesalan, wajahnya juga penuh apa namanya, nggak damai lah gitu ya. Terus saya bilang, loh Bu, bukankah suami kamu ini sudah bawa firman, bawa khotbah, sudah pernah jadi ketua full gospel? Saya bilang, bagus khotbahnya. Saya ada juga pernah dengar. Saya bilang, aduh Ci, itu mah di luaran doang Ci. Kalau di dalam beda. Kalau di rumah, kalau di dalam tuh beda katanya. Oh begitu, saya pikir kalian ini udah sepakat sehati ya. Melayani ya, udah bagus lah gitu saya pikir ya. Karena orang yang sudah bisa bawa firman ya kan udah bagus gitu ya. Saya pikir suami istri ini sehati ya, ternyata enggak Ci, itu cuma di luaran doang. Oh begitu. Jadi saudara, kemudian setelah saya doakan, nah belum lama berapa hari lagi kemarin saya datang lagi sama adik saya nasihati juga suaminya ya, bahwa orang yang sakit kanker stadium 4 itu bukan main-main lagi. Sewaktu-waktu bisa pulang. Kamu kasihi istrimu, layani istrimu dengan baik. Ya, saling mengampuni, saling memaafkan. Ya, ya mulailah suaminya, iya, iya Ci Maria, iya Ci Maria. Nasihat Ci Maria saya lakukan. Ya, jadi pas kemarin belum lama, 2 hari lalu kita besuk lagi sama adik saya. Suaminya ada di sampingnya melayani. Ya terima kasih juga ada teman yang kasih perlak yang untuk tatakan dia pakai pampers ya. Ada teman baik karena suaminya udah meninggal, tatakan pampersnya banyak ya. Nanti saya pakai untuk orang-orang yang membutuhkan, saya kasih karena dia memerlukan ya. Jadi puji Tuhan, jadi saluran aja ya, saluran berkat Tuhan. Pada waktu adik saya dan saya datang, suaminya udah melayani ya, kita ngobrol, mukanya, wajahnya udah ceria ya saudara, udah sukacita lah gitu ya. Suaminya udah baik sama dia, ada anaknya juga yang melayani dia ya. Kita doa ya, kita undang hadirat Tuhan, istrinya menangis, dan juga kita ambil perjamuan kudus biar ada kesembuhan, pemulihan. Saya bilang, kamu siap ya Bu, kalau sewaktu-waktu Tuhan panggil. Di surga itu enak, gak ada sakit, penyakit, penderitaan, senang. Yang penting kamu sudah bebaskan hati kamu dari kepahitan. Iya Ci, saya udah ampuni, sudah bebaskan hati saya. Maka saudara, hari ini pesan Tuhan, jika saudara dan saya masih menyimpan dendam, masih menyimpan kepahitan, masih banyak hal yang saudara, sampah-sampah di hati itu dibuang, mari dari sekarang buang. Kalau enggak itu numpuk akan menjadi penyakit kanker, saudara. Ya, seringkali iblis menanamkan benih, ya, tanaman yang tidak ditanam Tuhan itu iblis yang menanam. Tiba-tiba ada orang yang menyakiti kita, tiba-tiba ada orang bikin kita kesel, bikin marah, bikin dendam, ya. Tiba-tiba ada perkataan-perkataan negatif atau fitnahan, gosip-gosip yang negatif ya. Ada juga orang yang kepahitan, dia susah miskin, dia waktu minta pertolongan pada saudaranya yang kaya, nggak dikasih loh saudara. Pahit, pahit sekali hidupnya. Ya, akhirnya apa? Ujungnya jadi kena penyakit, rugi diri sendiri, menyimpan kepahitan, dendam, kekesalan, kemarahan. Itu saudara, seperti kanker. Kanker itu merambat seperti pohon. Ada benihnya, awalnya benihnya itu yang ditanam iblis. Jadi kita ayo jaga hati. Ya, kebaskan semua yang bukan dari Tuhan, kebaskan. Ampuni, lupakan. Saya sendiri juga pernah mengalami kepahitan ya, karena pengkhianatan ya, karena banyak hal yang menyakiti hati. Tapi Tuhan bawa saya terus masuk dalam hadirat Tuhan, di situ terjadi kelepasan, ya, pembebasan.
Di situ saya mengalami pelepasan dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba saya bisa kayak muntah ya, muntahnya muntah kayak ruah, hawa, udara itu kayak roh gitu, roh kepahitan keluar ya saudara. Disitulah saya boleh mengalami ya. Mungkin kita dalam hati bilang, di mulut ya, oh gue udah ngampuni kok suamiku, aku udah mengampuni orang menyakitiku. Nah, tapi hati yang tahu tuh hati itu Tuhan loh. Saya sendiri kadang nggak tahu, makanya hati kita kadang masih kesel, masih dendam, lu gitu ya, gue juga bisa gitu kan. Jadi kayak kesel ya, jadi nggak mau melayani atau gimana ya. Tapi disitulah Tuhan sampai kedalaman pelepasan ya. Makanya saudara, kalau tiba-tiba hadirat Tuhan kuat, tiba-tiba ya terus ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melepaskan kita. Kita jangan eh, takut ya, jangan was-was, luaskan hati kita. Tiba-tiba Tuhan jamah, Tuhan berikan doa pelepasan. Disitulah saya pelepasan ya saudara ya, dari semua roh-roh kepahitan. Ya saya buang semuanya dan ambil damai sejahtera, ambil pengampunan, ambil sukacita ya. Jadi saudara dan saya hari ini, hari-hari terakhir ini, jika masih ada menyimpan kepahitan, menyimpan kekesalan, dendam, marah, apalagi kalau ada gosip-gosip dari luar, oh lu dikatain gini, lu dikatain gini, padahal enggak. Orang itu nggak ngatain, tiba-tiba kita cepet kepahitan, hati-hati. Orang yang cepet kepahitan itu, saudara, itu hatinya belum beres. Ayo bereskan, hati kita bereskan. Jangan sampai terjadi kanker. Itu tanaman yang ditanam iblis itu kanker dalam tubuh manusia, apalagi tubuh anak-anak Tuhan. Ya penyakit dengan sakit lagi ditimpa lagi sakit, tambah pahit lagi. Ya double sakitnya. Tapi ayo Tuhan kirimkan orang-orang yang membesuk, mendoakan, melepaskan, Tuhan pasti kirimkan. Saudara, orang sakit kanker itu ngeri loh saudara ya. Itu yang saya dengar seperti daging itu dicacah, daging manusia, daging kita nih dicacah pisau, udah gitu ditarik, gimana nggak sakit saudara. Makanya orang yang sakit kanker itu sering jerit-jerit karena hidup ya. Saya baru tahu itu kanker tuh hidup ya, bisa menggerogoti ya, bisa nanti bisa sampai ke tulang, ke organ-organ lain ya, menyebar, itu berakar ya, makanya berakar-akar itu. Maka harus kita bunuh akar kankernya dengan apa? Lepaskan pengampunan, jangan kepahitan. Bahkan yang sakit kanker itu, saudara, yang saya dengar dikasih dokter morfin supaya nggak sakit, nggak mengalami sakit, kadang jerit-jerit nggak kuat katanya. Ya ini ibu yang saya doakan itu mau ditambahin lagi morfinnya sama dokter, dia bilang nggak usah dokter gitu. Pakai morfin untuk pereda nyeri sakitnya itu loh saudara. Jadi saudara, kita saat ini diingatkan Tuhan, pesan Tuhan, jangan kita menyimpan kepahitan. Seringkali kita minta doa terobosan, doa mujizat, kita minta pemulihan keluarga. Ayo, pemulihan itu dimulai dari dalam hati kita dulu. Ya, hati kita dibereskan, buang semua sakit hati, kekesalan, kepahitan, apapun juga. Dan kemudian saya pernah suatu hari ya, berapa tahun lalu lah ya, itu saya melayani satu orang istri ya, dia kepahitan karena suaminya selingkuh sampai habis-habisan ya. Kalau orang yang selingkuh itu biasanya duitnya ikut juga ya keluar habis karena untuk kasih selingkuhannya, kasih perempuan-perempuan gitu ya. Dan dia sakit hati pada waktu saya datang besuk saudara. Tiba-tiba pada waktu saya jamah, saya doakan, mengalir kuasa Tuhan, mengalir hadirat Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus. Tiba-tiba dia pelepasan. Saudara tahu pelepasannya gitu. Ya untung saya orangnya nggak geli ya. Ada orang yang suka geli ya. Keluar ludah, keluar air. Yang saya heran baru sekali-kalinya saya mengalami bahwa orang yang kepahitan itu sampai keluar daging loh saudara. Ada darahnya. Jadi kayak gumpalan daging gitu sampai keluar. Saya juga sampai heran karena di lantai ya, di depan kita gitu ya. Anak orangnya jongkok, kita duduk dia di lantai, keluar. Saya lihat itu kayak daging yang keluar gitu ya. Nah itulah saudara ya, kalau orang yang kepahitan itu ada akar-akarnya kanker itu,
menggerogoti daging manusia. Jadi kita harus lepaskan, karena orang yang kepahitan itu nggak akan masuk surga, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mengampuni. Kalau dia sudah diampuni Tuhan, masa dosa yang kecil terhadap sesama kita nggak ampuni? Tuhan aja mengampuni seluruh dosa kita. Semua orang pasti ada dosa kesalahan. Ya, kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saudara kita harus jaga hati. Hati kita dijaga, jangan cepat tersinggung, cepat marah, cepat emosi, cepat kepahitan. Oke lah, orang fitnah kita, jahatin kita, ya berbuat hal yang gak baik. Kita masuk tahta kasih karunia Allah. Ya masuk, dikatakan dan jangan menjauhkan diri dari tahta kasih karunia Allah. Kita apa-apa curhat, kita apa-apa datang ke hadirat Bapa dengan doa, Tuhan aku mengampuni dia, perkataannya menyakiti. Kita bisa nangis. Ya saya pernah loh saudara, digosipin, dijahatin, difitnah, saya hanya nangis di hadapan Tuhan. Ternyata pembelaan Tuhan, keadilan Tuhan muncul saudara. Ada pembelaan dari Tuhan. Ya, kalau kita yang salah, kita berdamai. Kalau orang yang menyakiti kita, kita ampuni. Sehingga tidak menimbulkan akar, jangan sampai tumbuh akar pahit, menimbulkan kerusuhan. Saudara orang yang kepahitan, suka menyimpan dendam, suka menyimpan kesalahan orang, itu akan menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Jadi orang-orang yang dekat orang kepahitan, semuanya akan nular, saudara. Si ini begini lu, si ini begini. Oh, jadi orang ikut-ikutan pahit, ikut-ikutan marah, ikut-ikutan dendam, ikut-ikutan menghakimi. Ya, karena dari satu, akarnya bisa satu orang, dia dendam, dia pahit sama satu orang. Dia cerita kemana-mana, ini menimbulkan kerusuhan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan gosip. Ya, bagi orang yang diomongin mah aman-aman aja, nyantai-nyantai aja. Tetapi orang yang menyimpan kepahitan ini lama-lama akan terjadi sakit penyakit, ya khususnya kanker, ya saudara. Mari saudara, saat ini pesan Tuhan, bereskan. Di hari kedua kita doa puasa, ayo cek-recek Tuhan. Ya jangan sampai ada akar kepahitan sedikit pun. Jangan sampai pahit akan hidupmu, pahit dengan orang lain, pahit dengan keadaan, pahit apapun yang bisa iblis tanamkan di hatimu, potong, keluarkan, kebas, minta didoakan, doa sendiri, gak apa-apa, sampai tuntas, ya, sampai ke akar-akarnya dicabut dalam nama Yesus. Ya, saudara bisa doa sendiri atau minta pertolongan orang lain, doa ada mentor, gak apa-apa. Yang kita tahu dia orangnya sudah dewasa rohani. Jangan sampai yang masih bayi-bayi rohani, saudara, minta doa. Sehingga akan menjadi fitnah kemana-mana, saudara ya. Oleh sebab itu, mari saudara, kita di hari kedua doa puasa kita cek hati kita, jangan sampai masih ada menyimpan kepahitan. Saya ada punya saudara ipar, dia punya kakak punya istri ya. Nah, apa-apa sering kali tersinggung, apa-apa sering pahit, apa-apa sering kecewa. Cepat sekali. Maka kehidupannya nggak move on, kehidupannya nggak ada pemulihan. Hidupnya susah terus, miskin terus, kekurangan terus. Karena dia pahit akan hidupnya. Ya cek-recek, saya ngobrol, pernah tanya, saya pernah doakan juga. Ya pahit, dia dulu dari kecil itu dibuang, ya masih bayi merah, masih berdarah, dibungkus kain, dikasih ke orang. Jadi dari bayi itu udah ada akar kepahitan. Makanya sampai dewasa ke bawah terus, sedikit tersinggung, sedikit pahit. Makanya dicek sampai akar-akarnya, kenapa dia bisa begini, baru didoakan, dipulihkan. Ya, serahkan semua kepada Tuhan, karena dari bayi memang terbuang, ya saudara. Jadi pahit. Nah, dia sendiri harus membangun hubungan dengan Tuhan, Kemarin belum lama ketemu lagi sama saya. Ayo, masih ke gereja mana? Oh, sudah nggak ke gereja, Ci. Aduh, jangan ya. Jangan jauh dari tata kasih karunia Tuhan.
Udah nggak ke gereja, nggak ada doa, nggak ada baca firman, nggak deket Tuhan. Waduh, saudara, lama-lama dicaplok iblis. Karena iblis membunuh, mencuri, membinasakan, mencari jiwa. Iblis juga untuk seret ke neraka bersama iblis. Ayo bangkit, bangun. Ya saudara bisa jadi berkat. Pandang sekelilingmu jika ada yang lemah, ada yang sakit, datang, kunjungi, doakan, lepaskan mereka yang terikat. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa untuk orang-orang yang mengalami kepahitan, dendam, kemarahan, apapun yang disimpan bertahun-tahun di dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Aku cabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Yesus, semua roh kepahitan, roh dendam, roh yang marah, memberontak, di dalam nama Yesus hancur. Kami bebaskan hati kami. Kami terus masuk hadirat Tuhan. Biar kasih Tuhan yang membebat. Anugerah Tuhan yang melingkupi. Kebaikan-kebaikan Tuhan mengikuti. Sehingga kami lepas bebas. Ada kesembuhan. Ada mujizat. Ada kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Di hari kedua kami mengadakan doa puasa. Ada kebebasan dari sakit hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau datang, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.